Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isma Fitriani dengan NIM 3333240029 dari kelompok 21. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu modul 6 mengenai teori antrian. Kita akan membedah dua soal tugas mingguan menggunakan software RStudio dan juga POMQM. Sebelum masuk ke teknisnya, teman-teman harus tahu dulu kalau teori antrian ini gunanya untuk memprediksi karakteristik antrian agar nantinya kita bisa mengoptimalkan jumlah fasilitas pelayanan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu. Yuk kita langsung aja mulai ke soal nomor satu. Namun sebelum mulai, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, jadi untuk soal nomor satu, di sini kasusnya adalah di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan yang melayani pembuatan dan perpanjangan paspor berdasarkan teks soal, sistem pelayanan ini hanya memiliki satu tahapan pelayanan, yaitu loket pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang dilayani oleh satu orang petugas. Nah, dari hasil pengamatan selama jam operasional, kita mendapatkan data kunci sebagai berikut. Yang pertama adalah rata-rata laju kedatangan atau lambda-nya sebesar 1,5 pemohon per menit. Artinya dalam 1 menit itu rata-rata ada 1 sampai 2 orang yang datang. Rata-rata waktu pelayanan atau MIO-nya sebesar 2 pemohon per menit. Ini adalah kapasitas petugasnya. Yang ketiga adalah model antrian. Karena polanya mengikuti distribusi Poisson dan eksponensial dengan hanya satu petugas, maka secara teknis ini masuk ke dalam model MM1. Nah, tugas kita adalah menentukan tingkat intensitas atau rho-nya, kemudian probabilitas sistem kosong atau P0-nya, kemudian jumlah orang di sistem dan antrean LS dan LQ-nya, serta waktu tunggunya WS dan WQ. Baik, kita akan mulai menyelesaikannya dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Caranya, pertama kita masuk ke software RStudio. Nah, lalu kemudian kita klik bagian File, New Project, kemudian ke Existing Directory, kemudian Browse. Nah, kita akan simpan di folder yang sudah kita buat. Kemudian klik Open dan Create Project. Setelah itu, kita bisa klik Ctrl Shift N. Lalu kita akan memasukkan sintaks untuk soal nomor 1. Nah, di sini saya telah membuat sintaksnya, jadi tinggal saya masukkan. Lalu kita tempel. Nah, jadi pertama di sini kita akan panggil library queuing. Package ini itu adalah standar di RStudio untuk menghitung parameter antrian secara otomatis. Oke, kita sambil run aja. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan package. Baik, jadi kita definisikan server bernilai 1 karena sistemnya itu adalah single server ya. Terus di sini kita juga memasukkan lambda bernilai 1,5 dan mu-nya bernilai 2. Oke, kita run. Nah, selain itu kita juga akan membuat objek bernama input mm1 yaitu dengan menggunakan fungsi newInput.mm1. Nah, fungsi ini untuk membungkus semua parameter tadi ke dalam format objek antrian. Nah, setelah itu kita akan mengecek data inputnya menggunakan check input. Lalu kita juga akan membuat model antrian. Terakhir, kita akan menjalankan summary model MM1, jadi output konsolnya itu akan menunjukkan hasil. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa RO yang dihasilkan yaitu sebesar 0,75, kemudian PO-nya yaitu sebesar 0,25, L atau LS-nya sebesar 3 orang, kemudian LQ-nya sebesar 2,25 orang, W atau WS-nya yaitu sebesar 2 menit, dan WQ-nya yaitu sebesar 1,5 menit.
Oke, baik. Jadi seperti itu untuk cara penyelesaian pertama menggunakan RStudio. Selanjutnya kita akan mulai verifikasi menggunakan software yang kedua yaitu POMQM untuk soal nomor satu ini. Nah, caranya adalah pertama tentunya kita masuk ke software POMQM-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian di modul 3 ini kita pilih yang waiting Linus. Nah, setelah itu kita klik bagian New File. Dan kita pilih yang MM1 atau Exponential Service Times. Nah, di bagian titel ini bisa kita sesuaikan, misal soal nomor satu underscore NIM. Nah, untuk cost analisisnya itu no cost, kemudian kita klik bagian OK. Nah, di sini untuk arrival rate-nya atau lambdanya, masukkan seperti di RStudio tadi, atau di soal, seperti yang ada pada soal, yaitu 1,5. Kemudian untuk service rate-nya atau MIU-nya adalah 2, dan untuk number of servers-nya adalah 1. Di sini bisa kita tambahin koma terlebih dahulu. Nah, setelah dimasukkan data-datanya, sekarang kita klik bagian solve. Baik, jadi untuk hasilnya, average server utilization atau RO-nya nilainya adalah 0,75. Artinya bahwa petugas imigrasi itu sibuk 75% dari waktunya. Ini angka yang cukup ideal, tapi tidak terlalu senggang, dan juga tidak terlalu overload. Yang kedua, itu ada average number atau LQ-nya. Jadi nilainya adalah 2,25. Nah, secara statistik itu ada sekitar 2 sampai 3 orang yang mengantri di luar orang yang sedang dilayani. Sedangkan untuk average number in the system atau LS-nya nilainya adalah 3. Nah, ini tuh total orang yang ada di dalam area pelayanan imigrasi. Lalu untuk average time in the queue-nya atau WQ-nya nilainya adalah 1,5 menit. Artinya bahwa pemohon itu harus menunggu 1,5 menit sebelum dilayani. Nah, untuk WS-nya nilainya adalah 2 menit. Ini artinya adalah total waktu dari datang sampai urusan paspor selesai. Baik, jadi seperti itu untuk cara penyelesaian soal nomor satu. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 2. Baik, jadi untuk soal nomor 2 ini yaitu mengenai Himaset Department Store. Nah, di sini sistem pembayarannya berada di area kasir. Perbedaan mencolok dari soal sebelumnya adalah di sini terdapat 3 orang kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan atau paralel. Nah, untuk data yang kita peroleh adalah bahwa yang pertama, satu laju kedatangan pelanggan atau lambdanya, yaitu 25 pelanggan per jam. Kemudian yang kedua, laju pelayanan per kasirnya atau MIU-nya adalah 31 pelanggan per jam. Nah, ingat bahwa ini tuh kapasitas masing-masing kasir. Lalu kemudian yang ketiga adalah jumlah server atau C-nya. C-nya itu adalah 3 kasir. Karena ada lebih dari satu kasir nih, jadi model yang akan kita gunakan selanjutnya adalah multi-server atau model MMC. Oke, lanjut. Kita akan kembali ke RStudio. Kemudian kita akan memasukkan sintaks untuk soal nomor 2. Kita akan tempel. Baik, untuk soal nomor 2, di sini kita definisikan server itu bernilai 3. Kemudian kita juga akan memasukkan lambda bernilai 25 dan mu-nya bernilai 31. Nah, sama di sini kita juga menggunakan fungsi new input .mmc. Jangan lupa masukkan parameter C sama dengan server. Nah, ini tuh penting agar nantinya sistem itu tahu bahwa laju kedatangan 25 orang per jam itu ditangani oleh 3 pintu pelayan sekaligus. Oke, kita akan mulai running. Pertama kita akan mulai run, yaitu menginput data. Selanjutnya kita akan mengecek data input dengan cek input. Kemudian kita juga akan membuat model antriannya. Sama seperti di soal nomor 1 tadi.
Dan terakhir kita akan menjalankan summary model MMC-nya untuk melihat hasil di konsol. Oke, baik. Jadi untuk PO-nya itu didapatkan, P0-nya itu didapatkan sebesar 0,442, kemudian RO atau utilitasnya sistem itu sebesar 0,2688, kemudian LQ-nya itu menunjukkan angka 0,0195 dan WQ-nya itu menunjukkan angka 0,00078. Sekarang kita akan verifikasi lagi menggunakan software yang kedua yaitu POM-QM untuk melihat apakah hasilnya sama atau tidak. Pertama, seperti biasa, kita masuk ke software POM-QM-nya terlebih dahulu. Kemudian, kita pilih waiting liness di modul 3, lalu kita ke new file. Nah, di sini kita pilih yang MMS atau multi server system. Untuk titelnya atau judulnya kita sesuaikan lagi. Nah, untuk cost analisisnya sama, yaitu no cost. Selanjutnya kita akan klik bagian OK. Nah, di bagian arrival rate-nya atau lambda-nya, kita masukkan nilai atau angka 25, kemudian service rate-nya atau MIO-nya 31, dan number of servers-nya yaitu 3. Nah, setelah kita masukkan, selanjutnya kita akan mengklik bagian solve. Nah, baik. Jadi, untuk hasilnya, di sini average server utilization-nya nilainya hanya 0,2688 atau sekitar 26%. Kenapa sih bisa kecil? Karena kapasitas total 3 kasir itu mencapai 93 orang per jam, sementara yang datang itu cuma 25 orang. Jadi kasir di sini bekerja dengan sangat santai. Nah, selanjutnya untuk probe of system being empty-nya nilainya adalah 0,4442. Artinya, ada peluang 44,4% area kasir itu kosong tanpa pelanggan sama sekali. Nah, ini ya untuk tabel of probabilities-nya yang saya maksud tadi, yaitu 0,4421. Kemudian yang ketiga adalah average number and time in queue atau LQ dan juga WQ-nya. Nah, karena kapasitasnya besar, WQ-nya itu sangatlah kecil. Hanya sekitar 0,0008 jam atau sekitar 2,8 detik. Nyaris tidak ada antrian di sini. Yang ini ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah soal nomor satu itu menggunakan model MM1 karena pelayanannya itu tunggal. Sedangkan soal nomor 2 itu menggunakan MMC karena pelayanannya itu bersifat paralel dengan software RStudio dan juga POM-QM. Nah, kita bisa melakukan analisis sistem antrian dengan sangat cepat dan juga tentunya akurat untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.